Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rudianto, saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya mahasiswa PPG Batch 1 PAI 1J LPTK UIN Wali Songo. Hari ini kita akan sama-sama membahas materi tentang Su'abul Iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Duduk siap gerak. Doa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Bapak absensi terlebih dahulu kehadiran anak-anak sekalian. Alisa Rahmadani, Andre Setiawan, Bayu Saputra, Dava Adi Putra, Dewi Rahmawati, Eka Prastia, Eva Agustin, Pasril, Gita Aprilia, Kaisa Adila Nura, Mayana Sari, Melva Ensela, M. Nazwar, Nia Pramudita, Rani Setiawati, Randy Aditya, Rizka Jutiatus, Suldami Fajar, Tanzia, Tia Bunga Adi, Melania Asmara. Ada semua ya? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, kita akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu. Ada yang ingat tidak? Siapa yang ingat? Apa minggu lalu? Tentang Al-Quran. Apa yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait pembelajaran Al-Quran? Membaca Al-Quran sudah diterapkan? Ya, bagus. Oke, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang Su'abul Iman. Ya, kita akan membahas masalah Su'abul Iman di bab kedua, makna Su'abul Iman. Sebelum kita mulai menjelaskan, Bapak jelaskan terkait dengan Su'abul Iman, ada yang tahu tidak pengertian iman dulu deh? Kepercayaan, apa lagi? Keyakinan. Berarti pengertian iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan makna Su'abul Iman. Nah, di sini ada beberapa hal terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna Su'abul Iman, pengertian iman, dalil macam iman, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Jadi siswa mampu menganalisis makna Su'abul Iman, pengertian iman, dalil macam, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan. Apa yang pertama? Mempresentasikan makna Su'abul Iman, mempresentasikan pengertian iman, mempresentasikan dalil macam dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah ada tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah ada tujuan pembelajaran, kita mulai yaitu membaca terkait dengan dalil tentang Su'abul Iman. Ini dalilnya kita sudah jelas. Dalil dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 50.
24. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yursil laila nahara yatawaffahu hasisa wal shamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri illa lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Tahu tidak artinya? Oke, ini artinya yaitu sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Tahu isi kandungannya? Yaitu ada matahari, bulan, bintang, tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan Syu'abul Iman. Yang pertama, kita pengertian cabang-cabang iman. Syu'abul Iman itu ada pengertian. Yang pertama yaitu cabang-cabang iman. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, macamnya menurut para al-hadis itu ada berapa yang berpendapat? Yang pertama apa? Imam Baihaqi. Yang kedua? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Iya, yang pertama Imam Baihaqi, yang kedua Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, itu sudah menjelaskan terkait dengan berpendapat terkait dengan Syu'abul Iman. Selanjutnya ada beberapa hal yang diperhatikan terlebih dahulu. Cabang iman itu ada 3 macam. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Yang kedua, berkaitan dengan apa? Amal anggota badan. Yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Yang pertama dengan hati. Jadi kita meyakini terlebih dahulu. Dalam hati kita meyakini bahwa Allah itu ada. Benar tidak? Benar. Bahwa ciptaan Allah itu salah satunya ada ciptaan malaikat diciptakan oleh Allah. Kita meyakini dalam hati. Setelah kita meyakini dalam hati, lalu dengan apa yang kedua? Yang kedua dilaksanakan dengan anggota badan. Dilaksanakan dengan anggota badan diamalkan. Kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Ciptaannya salah satunya apa? Malaikat. Maka kita buktikan dengan perbuatan dengan anggota badan kita. Jadi kita ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi kita membiasakan dalam kehidupan sehari kita untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Setelah dilaksanakan anggota badan, langsung diyakini dengan perkataan dengan amal lisan. Kalau tidak perbuatan dengan lisan. Berkaitan 3 tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Ucapan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah. Paham? Tidak ada yang pernah. Selanjutnya ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan. 7 cabang iman yang berkaitan dengan lisan.
Yang pertama ada apa? Menghafalkan tauhid. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Mempelajari suatu ilmu. Yang keempat, mengajarkan suatu ilmu. Nah, yang kelima, berdoa. Yang keenam, berzikir. Dan yang ketujuh, menjauhi perkataan sia-sia. Sudah mulai diterapkan belum dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang sudah diterapkan? Membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, mempelajari suatu ilmu. Contoh seperti apa? Belajar seperti ini sudah melaksanakan salah satunya itu menuntut ilmu. Terus apa lagi? Menjauhi perkataan sia-sia. Contohnya apa? Itu sia-sia tidak? Kenapa? Karena kalau kita menghibah temannya nanti mendapat dosa, mengurangi pahala kita. Mulai diterapkan. 7, ini sudah mulai diterapkan. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan langsung informasinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang silakan kelompok 1 ini membahas tugas kalian, silakan cari di Google ya. Kelompok 2 juga, kelompok 3 dan kelompok 4 cari di Google. Kalian kerjasama. Yang pertama tugasnya ya. Tugasnya cabang-cabang iman tadi ada yang pertama dengan hati. Cari di Google. Cabang iman yang berkaitan dengan hati, cari di situ tugasnya. Silakan kalian ada berapa macam ya, yang dengan hati. Yang kedua terkait dengan tadi apa? Selain hati, anggota badan, cari juga. Kelompok 3, 7, silakan kalian ada yang 30, silakan cari. Nah, yang kelompok 4 nanti tugasnya adalah mempresentasikan ya. Saat teman kalian mempresentasikan, kalian sudah mulai untuk mengajukan pertanyaan. Paham? Nanti silakan kelompok 4 mengajukan pertanyaan dengan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Paham? Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan sesuai dengan kelompok. Oke, anak-anak sudah dibuat kelompok, silakan kalian kerjakan. Kelompoknya masing-masing. Boleh kalian buka Google boleh. Sesuai dengan tugasnya masing-masing, kerjasama. Sudah mulai ketemu? Silakan dikonsultasikan dengan kelompok kalian sendiri. Sudah mulai ketemu? Dikonsultasikan dengan kelompok kalian. Iya.
Sudah? Yang kelompok 3 sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Oke. Kalau sudah, kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan kelompok 4 tugasnya nanti mengajukan pertanyaan dan menanggapi dari kelompok 1, 2, dan 3. Boleh Bapak acak tidak dari kelompok 1. Saya minta dulu dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Silakan maju semua. Silakan presentasikan. Silakan yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang cabang iman dengan lisan atau ucapan yang akan dibacakan oleh kelompok kita. Cabang iman dengan lisan atau ucapan. 1. Membaca kalimat tauhid atau kalimat baik-baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan atau menanggapi. Contoh menghindari kalimat yang sia-sia adalah Tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh bergibah. Oke, Mas Adat, pertanyaan lagi? Tidak. Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ingin menjelaskan cabang iman yang berkaitan dengan hati yang akan disampaikan oleh teman-teman. Cabang iman yang berkaitan dengan hati ada 30 macam, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang memulianya, ikhlas tidak ria dan memiliki sifat munafik, serta ikhlas menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Hikmat 19 menunaikan amanah, jauh sabar. Yang satu, nawati dan menghormati yang lebih tua. 22, saya termasuk mencintai anak-anak kecil. 23, ridho dengan takdir Allah. 24, tawakal. 25, meninggalkan sifat apapun dan menemukan diri. 26, tidak iri hati. 27, rasa malu. 28, tidak mudah marah. 29, tidak menipu, tidak seuzon dan tidak mengeluarkan keburukan kepada siapapun. 30, menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta, harta dan jabatan. Ada kelompok yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan. Ya, silakan. Boleh, mana dulu? Dari sabar. Sabar adalah menerima ujian Allah dengan
Silakan lain. Silakan. Contoh iman kepada Allah dan kebesaran, melaksanakan sholat, meyakini bahwa Allah itu ada dan harus melaksanakan perintahnya. Yang lain? Silakan. Yang lain cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan. Membersihkan badan, menutup aurat, melaksanakan sholat baik fardu maupun sunat, zakat, memerdekakan budak, bersikap dermawan, berpuasa, berhaji dan berumroh, bertawaf dan beriktikaf. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Memenuhi nazar, menjaga keimanan, membayar zakat, menikah, mengurus satu orang yang angkuh, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, menyambung tali silaturahmi. Memberikan pinjaman dan membayarnya serta memuliakan tetangga, bermuamalah dengan baik, mengumpulkan harta dari yang halal, menginfakkan harta pada tempatnya, menjawab salam, mendoakan orang yang bersih, menghindarkan bahaya, menghindarkan sesuatu yang bisa mengganggu manusia, menjauhi perbuatan sia-sia, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari selanjutnya adalah lanjutannya. Silakan. Kelompok lain. Sikap dermawan itu seperti apa? Sikap dermawan itu contohnya Yang lain? contoh lawannya berasal itu jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mau bertanya? Pengertian beritahu. Silakan. Yang lain pertanyaannya? Bertawaf adalah bagian dari rukun kedua saat melaksanakan haji dan umroh. Dalam pelaksanaannya, tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pengertian menikah. Apa? Pengertian apa? Menikah. Yang disampaikan tadi? Hah? Damaikan. Menikah. Ayo. Iya. Adalah ikatan janji suci antara laki-laki dengan perempuan. Paham? Oke. Jangan diganggu. Ya. Iya. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah dijelaskan tadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan ditanggapi oleh kelompok 4 terkait dengan macam-macam soal iman. Nah, jadi bagi lebih menarik lagi dalam mempresentasikan materi kalian. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian garis bawahi dalam macam-macam soal iman ini. Mari kalian
sehari-hari kalian terapkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Menerapkan, misalnya kita tadi ada salah satunya tadi apa? Dermawan. Ya, sifat dermawan seperti apa sih? Ya, orang yang selalu berusaha membantu orang lain. Saudara salah satunya memberikan sebagian harga kita untuk membantu orang lain. Terus apa lagi tadi yang dibahas di kelompok 1? Iman kepada Allah. Kalau kita sudah meyakini iman kepada Allah, maka kita berusaha untuk mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dari kelompok 2 tadi apa? Yang kita sampaikan apa saja? Salah satunya? Bertoat akan dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita sudah melaksanakan berarti ada keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kita semua bisa ibadah haji. Nah, dari kelompok 3 tadi apa salah satunya? Berzikir. Nah, saat kita melaksanakan sholat, jangan lupa kita untuk membiasakan. Setelah kita sholat untuk berzikir, membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan suci saja. Jadi kita usahakan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu, cuma 5 menit, cuma 10 menit, kita usahakan untuk membaca ayat suci. Tanpa terasa nanti kita bisa langsung menghafalkan 30 juz kalau kita sudah membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Ada dalam materi soal beriman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, kalian jangan lupa nanti usahakan ingatkan berkali-kali untuk selalu melaksanakan hal yang positif, hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Mungkin itu saja untuk materi pembelajaran hari ini, dan tentunya Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, dan Bapak ingatkan kembali untuk selalu menjaga aktivitas belajar dan usahakan jangan sampai ada yang bolos, jangan ada yang alfa. Jadi usahakan pelajaran tetap dipertahankan. Mungkin itu saja untuk materi pembelajaran soal beriman hari ini, dan nanti kita minggu akan datang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Akhir kata, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.